Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, akan kita lanjutkan membaca kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Yang hari ini akan kita baca Al-Hadi Wassittun min Syu'abil Iman, cabang iman yang ke-61, yaitu muqarabatu ahliddin wa mawaddatuhum wa ifsa'us salami bainahum wal musafahatu lahum wa nahwu dzalika min asbabi ta'kidil mawaddah, yaitu muqarabatu ahliddin, mendekati atau dekat dengan para ahliddin, para ahli agama, para ulama, wa mawaddatuhum, dan mencintai para ulama, wa ifsa'us salam bainahum, dan menyampaikan salam pada mereka, serta musafahah, berjabatan tangan dengan para ulama itu, wa nahwu dzalika, dan langkah-langkah tindakan-tindakan lain yang menjadi sababiyah, menjadi penyebab memperkuat cintanya kepada para ulama. Para bapak yang saya hormati, para ibu yang saya hormati, kenapa muqarabatul ulama ini, muqarabatu ahliddin ini penting? Berdekat-dekat dengan para ahli ilmu agama, para ulama itu penting karena memang para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tentu ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam menjalankan agama kita, dan ilmu yang kita yakin betul ilmunya adalah ilmu yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya itu dari sumber yang kita yakini kebenarannya, dan bukan ilmu yang dibuat-buat, bukan ilmu yang kita tahu persis kesesatannya. Lebih dari itu juga ada sebuah hadis yang mengatakan, hadis ini riwayat Ibnul As, Abdullah bin Al-As, di mana Rasulullah pernah bersabda bahwa pada zaman akhir nanti Allah akan mencabut ilmu dari dunia ini, tetapi ketika Allah mencabutnya tidak serta-merta ilmu itu hilang, tetapi Allah mencabutnya dengan dicabutnya para ulama, dengan hilangnya para ulama. Nah, ketika di suatu zaman para ulama sudah hilang, sudah habis, maka banyaklah umat yang menjadikan orang-orang yang tidak punya ilmu dijadikan pemimpin, dijadikan orang yang dimintai fatwa. Maka ketika yang memberikan fatwa adalah orang-orang yang tidak berilmu, mereka akan sesat dan bahkan menyesatkan umat. Betapa ulama itu adalah orang yang penting untuk kita betul-betul hargai, betul-betul kita coba untuk bisa mendekati, karena dengan sababiyah para ulama itulah kita akan memperoleh ilmu tentang kehidupan kita, ilmu tentang bagaimana kita beragama yang baik, ilmu tentang bagaimana kewajiban setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu apapun yang memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk bekal kita hidup sekarang maupun ketika besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang disarankan pada bab ini adalah ifsa'us salam, mengucapkan salam kepada mereka. Walaupun secara umum, secara kaidah mutlak memang kita disarankan untuk ifsa'us salam, lebih ditekankan lagi adalah ketika kita ketemu dengan para ahluddin, untuk menyampaikan, menebarkan salam kepada mereka.
perintah untuk kita banyak-banyak memberikan ucapan salam itu diantaranya disebutkan dalam salah satu ayat surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Bahwa ketika kita masuk rumah yang bukan rumah kita, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta izin dan mengucapkan salam, dan itu lebih baik dan itulah yang terbaik agar kita menjadi orang-orang yang tadzakkarun, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada sebuah hadis yang saya kira terkait dengan perintah untuk ifsa'us salam ini dengan para ahluddin. Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Rasulullah pernah bersabda, demi Allah kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian menjadi orang beriman, dan kalian tidak akan benar imannya sehingga kalian saling mencintai, dan kalian akan bisa saling mencintai sama kalian kalau kalian melakukan sesuatu, yaitu afsus salam bainakum, banyak-banyaklah menyebarkan salam kepada sesama, wabil khusus dengan para ahluddin tadi. Berapa yang saya hormati, yang terakhir ada sebuah hadis juga yang saya kira penting kita renungkan, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sabda Rasulullah, innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabun bijalali al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Besok di hari kiamat, kata Rasulullah, Allah akan mencari orang-orang yang mutahabun bijalali, orang yang saling mencintai karena ketinggianku. Maka ketika dipanggil orang-orang yang saling mutahabun, saling mencintai karena keimanannya, karena dengan para ahli ilmunya itu, maka kata Allah, orang-orang yang mencintai itu akan aku berikan perlindungan, di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang hari ini kita sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai menghargai para ahli agama, para ahli ilmu, para ulama, karena para ulama itulah yang menjadi sababiah kita tahu kebenaran, tahu mana yang baik, yang tidak baik, mana yang hak dan mana yang batil. Dan ketika Allah akan mencabut ilmu dari suatu generasi, maka yang terjadi adalah hilangnya para ulama. Maka mumpung masih ada para ulama yang tentu kita yakin kredibilitas keilmuannya, maka kita penting untuk menghargai mereka, untuk banyak-banyak dekat dengan mereka, karena dekat dengan para ulama itu kita akan banyak memperoleh manfaat rahmat dari ilmunya para ulama itu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.